Syria kita lihat, Yaman kita lihat, diserang sama Arab Saudi. Itu FPI seharusnya berangkat bela Yaman tuh, karena Anies dari Yaman itu. Rizik Ya kan juga kan? dari Yaman. Siapa yang dari Yaman lagi, Pak? Rizik. Pak Rizik Sihab, ya. Itu bukan Habib, Pak. Maaf ngomong. Bukan itu. Itu iblis, itu berjubah agama, Pak. Kasihan dibodohin terus pengikutnya. Habis pengangguran akibat dari apa? Ya kan, anggaran yang tidak digunakan semestinya, sehingga lapangan kerjaan timpang. Jadi pengangguran ya jadi preman ya, diajak FPI ya bangga lah Pak, dikasih seragam, dikasih surga, padahal bodoh. Ya. Pak Paul mau lanjutin boleh Pak Paul? Boleh. Ya. Jadi inti dari ini semua, kita harus sebisa mungkin mempengaruhi masyarakat umum biar sadar Pak. Mau dibawa ke Syria atau mau dibawa ke negara modern seperti Eropa atau Amerika, Indonesia ini Pak. Faktanya kan udah ada. Syria kita lihat. Yaman kita lihat. Diserang sama Arab Saudi. Itu FPI seharusnya berangkat bela Yaman tuh. Karena Anies dari Yaman itu. Rizik kan juga dari Yaman. Siapa yang dari Yaman lagi Pak? Rizik. Pak Rizik Sihab, ya. Itu bukan Habib Pak. Maaf ngomong. Bukan itu. Itu iblis, itu berjubah agama Pak. Kasihan dibodohin terus pengikutnya. Habis pengangguran akibat dari apa? Ya kan, anggaran yang tidak digunakan semestinya, sehingga lapangan kerjaan timpang. Jadi pengangguran ya jadi preman ya, diajak FPI ya bangga lah Pak, dikasih seragam, dikasih surga, padahal bodoh. Ya jadi itulah Pak, mungkin 2024 ini Pak, kita sadarkan partai-partai dulu Pak, yang benar-benar masih ingin melihat Indonesia ini sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika. Ya PDIP harus sadar lah, DPP semua harus sadar, melihat. Mereka tahu kok, mereka yang di DPR ngerti kok, DPR bagaimana korupnya. Mereka jadi nggak bisa melihat fakta bahwa ini negara udah rusak. Karena mereka nikmat Pak, duduk aja bisa tidur dapat ratusan juta, setahun bisa, ya kan, bisa miliar, ya kan, yang keluar untuk satu orang, kan gila itu. Sementara mereka nggak sadar itu uangnya dari mana, selain dari pajak kan dari pinjaman luar negeri Pak. Siapa yang harus bayar nanti? Rakyat lagi. Jadi karena udah korup, mentalnya udah korup, mereka di dalam kotak, mereka nggak bisa lihat perubahan, dasarnya juga kebanyakan nggak jujur. Jadi ya rusak Pak. Pejabat sekarang semua udah ya putus asa, daripada gua miskin sendiri ya gua ikutan korup lah biar sama-sama kaya lah, biar bisa hahihi di lapangan golf, ya kan, pensiun paling nggak bisa beli tanah, beli rumah nyaman, nggak mikirin rakyat Pak. Nah ini yang 2024 nih Pak, gimana kita harus pikirin mempengaruhi masyarakat umum untuk terbuka matanya, jangan mau dibegoin terus, dibodohin terus. Nih korupsinya udah jelas-jelas kok. Nyata semua ini udah korup, udah busuk. Ya kan? Kapolri yang kita harapkan dari yang seiman juga nggak bisa, karena semuanya udah bukan hukum, ini politik. Dia nggak melakukan apapun nggak bisa. Ditambah lagi kalau dia juga udah terima amplop, misalkan saya nggak tahu, sudah ada bank account yang membengkak, ya kan, akhirnya kartu matinya dipegang orang, nggak bisa bicara, begitu dibuka kelar. Semua kan begitu, saling menjebak semuanya. Akhirnya untuk mengamankan apa? Korupsi nasional, korupsi berjemaah. Udah semuanya udah terikat dalam korupsi busuk itu Pak. Susah Pak, Indonesia susah. Kasihan masyarakat aja. Intinya kita gimana kembali menyadarkan masyarakat umum lah, terbuka. Matanya terbuka, atau mau jadi Syria sekalian ya silakan. Gitu Pak Paul. Boleh komen Pak Paul? Boleh. Untuk menambahkan yang dikatakan Pak Beta, memang ada jeritan lah selama ini. Tetapi solusinya itu yang harus kita cari. Pernah saya katakan di sini bahwa partai independen itu perlu dipermudah oleh pemerintah.
Tapi gimana caranya mempermudah? Itu kan harus semua partai mau mempermudahnya dan pemerintah bekerja sama di DPR MPR. Kalau contohlah Pak Beta mau mencalonkan diri melalui partai independen. Wah, itu sulitnya bukan main, Pak. Lebih gampang harus masuk ke salah satu partai lalu bayar duit misalnya ya. Bayar duit dalam arti kalau Pak Beta ada gitu. Nah, tapi kalau melalui partai independen, waduh susahnya bukan main. Jadi caranya gimana ini partai independen ini dipermudah. Nah, kedua, meskipun dipermudah, saya juga bisa khawatir ini menjadi partai independen ini nanti bisa dikuasai oleh partai orang-orang yang berlatar belakang identitas tadi, bukan nasionalis. Nah, jadi sudah kayak di lingkaran setan nih. Gimana mencari solusinya ini, keluar dari lingkaran setan ini. Nah, makanya kemarin ada pertanyaan saya, bagaimana Pancasila itu bisa dilaksanakan sepenuhnya. Nah, apa yang salah selama ini? Di mana solusinya? Karena ibaratnya seorang pemuda dikasih batu besar untuk dijunjungnya, itu berat. Ya, Pancasila ini kayaknya suatu yang berat bagi bangsa Indonesia untuk dibawa, untuk ditegakkan. Berat sekali, sampai berdarah-darah. Kenapa saya bilang berdarah-darah? Ya, pada waktu Soekarno, ya, banyak jutaan orang mati. Ya, ada gerakan PKI itu, ya. Kemudian ada bom bunuh diri sini, bom bunuh diri sana, bom gereja. Ya, seolah-olah kalau saya buat dalam satu analogi, ada seorang anak muda berusaha menegakkan Pancasila ini, tiangnya gede sekali. Sampai tenaganya nggak cukup. Musuhnya, ya, ada yang mencorokin dia, menolak dia ke kiri, menolak dia ke kanan, supaya Pancasila itu jatuh. Nah, inilah masalah kita. Sehingga kita harus tahu gimana caranya untuk menegakkan Pancasila ini dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat bersama-sama. Itulah begitu pentingnya Pancasila ini, sehingga harus kita tahu gimana salahnya, gimana caranya untuk membawanya. Nah, jadi partai independen diperlukan, tapi kita pun harus berpikir jangan sampai dikuasai pula oleh khilafah. Terima kasih Pak Paul. Boleh saya tanggapi sedikit Pak Paul? Pak Beta, saya Iya. berikan. Jadi begini, mungkin menanggapi Pak Tamba ya. Jadi bagaimana untuk bisa Pancasila ini menjadi suatu kenyataan di mana harus dimulai oleh para petinggi negara. Karena apa yang terjadi? Karena mereka yang menduduki tumpuk pimpinan tertinggi, mulai daripada presiden sampai kepada mereka yang duduk di dalam legislatif, semua itu melakukan sesuatu yang justru menentang Pancasila. Jadi Pancasila itu tidak menjadi ideologi mereka. Mereka justru pakai itu sebagai suatu kekuatan untuk dikala itu berguna untuk menguntungkan mereka untuk korupsi. Itulah mungkin Pancasila itu mereka coba untuk terapkan demi rakyat. Padahal tujuannya adalah mengumpulkan uang-uang negara untuk mensupport orang-orang yang mereka tentang. Jadi Pancasila ini harus diterapkan oleh petinggi terutama. Karena kalau rakyat melihat para penguasa tidak pernah melakukan apa yang mereka ajarkan, maka ini sama dengan istilahnya kalau murid kencing berlari melihat gurunya kencing berdiri. Jadi ini harus diaplikasikan dalam hidup, jangan hanya menjadi retorika.
Sehingga kita jadi pesimis dengan mau ajarkan bagaimana apapun keinginan daripada Pak Tobing dan sebangsanya yang ingin menjadi orang-orang yang kembali kepada nasionalis, ya akan sia-sia kalau pemerintah sendiri tidak akan mengaplikasikan dalam kehidupan berbangsa. Karena korupsi itu adalah salah satu racun bagi bangsa kita. Jadi sebenarnya untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat, tangkap semua para koruptor itu, termasuk para pejabat dan pernah menjadi pejabat, dan mereka yang masih berkeliaran, mulai daripada anak-anak Soeharto. Berapa banyak yang mereka makan uang rakyat itu. Jadi disita, mereka dihukum, baru uang ini disumbangkan kepada kas negara. Jangan mereka bebas. Justru mereka itu keenakan. Dengan kekuatan uang itu bisa membayar seenaknya siapapun yang mereka. Dan sekarang mendirikan partai. Tujuan partai itu apa? Untuk mendukung mereka nanti untuk menyuarakan supaya mereka bebas daripada tuntutan-tuntutan hukum. Jadi itu mungkin yang saya tambahkan, bahwa Pancasila ini harus menjadi bagian dalam hidup. Bukan hanya sekedar untuk diucapkan. Sama dengan kita banyak kan menghafal ayat-ayat suci, padahal sendirinya kita juga tidak pernah mengaplikasikan itu dalam kehidupan. Jadi sangat penting untuk diaplikasikan. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan melarang kita untuk mencuri, janganlah, apalagi mencuri uang rakyat yang tidak makan. Kalau Tuhan melarang kita jangan membunuh, janganlah. Justru kita bangga dengan meneriakkan Tuhan itu akbar untuk memenggal kepala orang. Itu harus diedukasi kepada setiap pemerintah. Jangan mulai dari rakyat. Rakyat sih ikut saja. Dikasih nasi bungkus semuanya oke. Tapi kalau pemerintahnya, dan masih ada kesempatan bagi Pak Jokowi untuk menerapkan itu selama 2 tahun lebih. Jangan sampai 2024 itu tinggal menjadi kenangan yang pahit bagi bangsa kita. Karena mereka semua sudah masuk dalam segala lini. Dan partai-partai yang membawa slogan-slogan atau identitas agama itu, hati-hati pada mereka. Dan termasuk organisasi-organisasi atau lembaga masyarakat seperti MUI. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Robert, Ya. itu yang tadi saya mau katakan, Ya. untuk kita mencerdaskan masyarakat umum ini biar jangan dibodohi. Itu salah satu poin kenapa? Karena kita tidak bisa lagi berharap dengan Pak Jokowi ini, Pak. Periode kedua ini betul-betul udah nggak bisa diharapkan. Dan dia sendiri terjebak. Wapresnya itu kan khilafah keras. Jadi apa yang kita mau harapkan? Sementara janjinya saja, kalau ada anggota menteri kabinetnya yang korupsi, akan ditindak tegas. Ibaratnya nggak jelas tegasnya hukum mati apa dia bilang apa itu. Itu menteri sosial ditangkap, apa buktinya? Malah mau dikurangin dari 12 tahun jadi berapa? Itu kan nggak masuk akal semua, omong kosong semua, jargon aja politik, seakan-akan dia ingin memberantas korupsi. Tidak terbukti sampai hari ini. Sementara arah khilafahnya udah jelas yang tadi Pak Robert bilang. Di semua lini, di semua departemen, birokrasi semua udah ada mereka. Dan mereka berpengaruh. Dan kita tutup mata, karena yang penting kita aman, bisa bawa duit pulang. Maksudnya pejabat-pejabat nasional atau yang non khilafah. Tapi apa? Mereka nggak sadar. Itu ibarat kayak mereka pelan-pelan masuk ke lumpur hidup, atau udah di leher. 2024 tinggal tutup satu kepala aja mati semuanya, kelar, hancur. Nah ini yang kita mau dobrak, bukannya presiden lagi. Udah percuma kita ngomong berteriak, karena semuanya udah bermain di dalam sistem yang nggak jelas ini, ya kan? Udah terlibat dengan kebusukan ini. Nah rakyat ini yang kita harus sadarkan. Kalau rakyat bersuara bisa, paling nggak kita lawan dulu khilafah. Itu apa-apaan itu? Mau bikin reuni 212 di Monas. Emang lu siapa? Reuni sekolah di mana lu? Nah ini yang kita lebih dominan, cuman diem. Ah kecil itu ngapa? Enggak, ini ibaratnya mereka udah kayak apa ya? Kanker pelan-pelan menggerogoti semuanya. Begitu udah stadium 4 baru kita diem. Nggak bisa bikin apa-apa. Nah sekarang dengan adanya Galarua mencerdaskan semuanya. Kita termasuk Zoom ini, termasuk YouTube ini, didengar oleh semua. Wih, ternyata kita begini ya. Situasinya udah nggak benar nih. Iya, bersuara lawan.
Ya bukan lawan fisik, dengan kata-kata dulu. TNI-nya sama Polri-nya gimana? Ya sama aja, udah ada mereka semua di sana. Nggak bisa tegas karena apa? Ya udah bagian dari sistem korup juga. Sementara ada khilafahnya di dalam juga. Si Gatot Nurmantio apa bukan khilafah? Khilafah kok bisa jadi panglima TNI? Waktu masih akmilnya kok nggak bisa ke deteksi nih orang bakal seperti apa pola pikirnya? Bagaimana dia nasionalis atau enggak, pro Pancasila apa enggak? Ya ada gagalnya berarti bukan 1-2 tahun belakang. Dari puluhan tahun lalu mereka udah setting itu. Ya kan? SBY bisanya gandeng itu grupnya HTI segala macam. Berarti semuanya udah lama, perlahan tapi pasti nih semuanya. Ini sekarang ini gimana caranya? Yaitu saya kembali, kalau ke presiden atau ke elit nggak bisa. Rakyat harus, ya kan? Pengaruhi rakyat semua, bersuara lantang, baru benar-benar kita bisa lihat selanjutnya gimana ya. Tanya strateginya lagi ke Pak Tobing. Paling nggak kita harus bicara terus untuk mencerdaskan rakyat. Buka mata, lu mau kayak Syria apa lu mau kayak Amerika atau Eropa, terserah pilihan lu, ya kan? Jangan kiblat ke Arab lagi. Terlepas agamanya, kita bicara jangan ideologinya ke Arab, nggak bisa. Orang di Timur Tengah aja berantakan semua kok. Berantakan, suruh aja mereka ke Arab sana tuh. Si Rizik Sihab sama pengikutnya. Suruh tinggal sana nggak apa-apa. Kita patungan beliin gurun pasir buat mereka sana. Kita lanjut dulu nih ya, Pak.